Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan pertolongannya dalam menyelesaikan makalah yang berjudul Tradisi Nelayan di Suku Bajo, khususnya di Desa Dowora. Judul ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Gane Barat. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu sejarah singkat perahu giok. Jadi perahu giok merupakan salah satu perahu yang digunakan oleh nelayan pada masyarakat Bajo. Masyarakat Bajo Gane Barat, khususnya di Desa Dowora. Jadi perahu giok ini yang dulunya bukan namanya perahu giok, melainkan namanya adalah perahu kora-kora. Jadi perahu kora-kora ini pertama kali ada di Desa Dowora pada tahun 40-an. Jadi asal mula ceritanya adalah Bapak Anafi mendapatkan perahu kora-kora dari Bapak Rahman. Bapak Rahman ini berasal dari Tidore Tomolo. Saat itu Bapak Rahman berlayar ke Bajo Dowora yang ada di Gane Barat. Dalam kesempatan itu Bapak Anafi melihat perahu kora-kora itu, lalu keduanya membuat kesepakatan dalam sistem tukar menukar. Jadi Bapak Anafi memiliki perahu besar dan Bapak Rahman memiliki perahu kora-kora. Lalu keduanya saling tukar menukar perahu. Lalu dari situlah perahu kora-kora berada di Desa Dowora, khususnya di Gane Barat. Berkembangnya waktu ke waktu, jadi berubahlah yang dulu namanya perahu kora-kora itu diubah menjadi perahu giok. Jadi perahu giok ini dilakukan dalam penangkapan ikan untuk mata pencarian para nelayan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perahu giok atau perahu kora-kora adalah salah satu transportasi yang digunakan dalam aktivitas tangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring benang. Itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Aco Haji Samad. Kepada Aco dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan mengenai tentang tradisi nelayan yang berada di suku Bajo, khususnya itu Dowora. Jadi di sini dalam analisis saya itu mengenai tentang tradisi ya. Jadi saya sudah turun lapangan dan penelitian. Jadi saya ambil mengenai tentang perahu giok. Nah, jadi dua proses, yaitu ada nelayan jauh dan juga nelayan dekat. Dan nelayan dekat itu berada di sekitar pulau atau kawasan daerah kampung itu sendiri. Karena dari dekat ya, bisa nelayan dekat. Kalau nelayan jauh itu contohnya itu keluar dari daerah itu, ada yang di Obi, ada yang di Petani, bahkan di Pulau Boh. Nah itu, jadi perahu giok itu adalah sarana dalam pencarian ikan julung menggunakan perahu sama
jaring pukat. Dan juga dalam pencarian jadi bahas dulu di yang dekat, nilai yang dekat. Jadi pencarian itu di sekitar pulau itu sendiri. Jadi melihat waktu, biasanya itu melihat air, pasang air surut. Kadang-kadang air naik itu ikan itu tidak ada, kadang ikan ada. Dan juga melihat air turun atau pasang surut air itu. Jadi ketika air turun, ikan itu berada di dekat pantai. Nah, jadi untuk melihat itu menghitung hari, batas jangka harinya itu melewati 3 hari. Jadi hari pertama, kedua, dan ketiga kalau memang ikan itu kurang, maka hari keempat itu ikan banyak. Jadi melihat kapasitas air juga. Jadi ketika keluar daerah itu yang dekat, nilai dekat, maka membutuhkan tenaga kurang lebih paling di bawah itu 8, paling di atas 13 orang. Nah, itu tenaga dalam menarik jaring, serta ada yang juga menyelam. Nah, itu untuk nilai yang dekat. Nah, sedangkan nilai yang jauh itu membutuhkan utama itu adalah kebutuhan dalam pencapaian itu, dan juga target. Jadi paling tinggi itu targetnya itu 1 bulan. Ketika kalau memang ikannya itu banyak, maka bisa saja untuk bertahan, untuk mencapai kapasitas yang lebih tinggi atau mendapatkan kuantitas atau mendapatkan yang besar. Nah, jadi itu pun melihat bulan dalam penilaian jauh, melihat bulan serta tanggung jawab diberikan kepada nakoda. Nakoda itu istilahnya kalau di sana itu sayu itu yang memegang kamudi itu. Jadi dalam perjalanan itu juga kan membutuhkan tenaga kerja dalam perahu giop itu sendiri, serta memiliki buboso atau pamali itu. Nah, jadi pamali pertama itu ketika mau pergi keluar daerah itu atau yang jauh daerah itu, maka perlu adanya peninggalan bahasa-bahasa atau pesan dan kesan di dalam rumah. Ketika bepergian, maka tidak ada yang ribut-ribut, dan juga tidak ada yang lari-lari dalam rumah. Serta di dalam perahu giop itu tidak boleh juga adanya lagu-lagu, nyanyian itu bobos atau pamali itu. Nah, tanggung jawab yang paling besar itu adalah nakoda itu sendiri, yang diistilahkan itu sayu. Jadi ketika kalau pada saat dalam perjalanan terus angin kencang atau ombak kuat itu, maka dalam keadaan itu harus berteduh. Jadi berteduh itu kurang lebih 1 atau 2 hari. Jadi ketika walaupun ombak kuat, tapi kalau ikan ada, maka diteruskan dalam pencarian ikan itu. Tidak memperdulikan tentang ombak itu ataupun angin. Karena jiwa suku Bajo itu orang-orang pelaut, maka mereka tahu cara bagaimana menempuh ombak itu sendiri. Dan juga mengenai tentang adanya kesalahan-kesalahan ataupun iri hati dalam perahu itu, perahu giop, maka tanggung jawab serta tugas itu ditanggung oleh sayuit sendiri. Ketika kalau buang jaring ini terus tidak dapat ikan di dalamnya, maka itu ada kesalahan. Mungkin ada yang saling marah
Jadi banyak dia punya apa boboso itu. Nah, jadi dan juga mengenai tentang keperluan yang ada di apa di perahu giok itu, pencarian yang sifatnya paling takabur itu perahu giok, karena belum mendapatkan hasil tapi mempersiapkan sudah dia punya bahan-bahan gitu. Jadi ada namanya itu galavia, cakul dan segala macam itu untuk bagaimana untuk apa namanya sebagai alat penyimpan ikan itu. Habis itu dimasak tuh. Nah, jadi waktu pelaksanaannya itu atau waktu kegiatannya, ketika kalau nelayan dekat itu keluarnya pagi atau sore, tidak bisa siang karena merebut waktu. Kalau pagi itu merebut waktu, kalau sore itu tidak merebut waktu, tapi itu kebanyakan ikan timbul itu pada waktu sore. Kalau di nelayan jauh itu waktu pagi sampai sore, dia tidak membatasi, dia tidak memakai 2 zona pagi dan sore, tapi dari pagi sampai sore dia satu hari full. Nah, jadi mungkin itu sekilas pembahasan dari saya tentang apa yang saya dapatkan hasil penelitian. Jadi bapak yang saya teliti bernama Bapak Sulaiman yang berada di kampung kami itu sendiri. Beliau juga pernah ikut serta atau terlibat dalam kegiatan perahu giok itu tadi, memancing ikan di lautan. Beliau juga pernah menjadi istilahnya di sana itu sayu atau nakoda. Nah, sekian dan terima kasih buat kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.